Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita lanjutkan lagi, kita mulai setiap apa yang kita bicarakan sudah mulai khusyuk. Kalimat doa, Assalamualaikum. Kita berdoa, minta rahmat dan barokah. Kesalahan sedikit, setiap doa itu tidak dihayatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum kukuriyuk. Sehingga gitu deh. Itu doa sebenarnya. Benar gak? Kita basa-basi setiap itu. Assalamualaikum warahmatullahi, itu basa-basi. Ini mah serius. Sholat juga sama, serius. Dimulai dari mana kita serius? Dari salam. Diniatkan kepada jamaah semua, saya mulainya. Bapak Ibu juga serius mendoakan saya. Tadi kira-kira doain saya enggak? Tersadar. Waalaikumsalam. Tersadar. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Itu dasarnya. Jangan sholat dulu, lamun tersadar. Sadarlah, ulah mabok. Waalaikumsalam, mabok katanya. Jadi kalau saya bilang Assalamualaikum, itu beneran serius. Ya Allah, minta selamat untuk siapa? Alaikum, untuk kalian semua. Warahmah, minta rahmat ke Allah. Untuk siapa? Untuk kalian semua. Dan minta barakah. Untuk siapa? Untuk kalian semua. Ya Allah, saya minta begitu tadi itu. Ibu bapak juga doakan saya persis seperti itu, sehingga kita dapat barokah majelis kita ini. Itu disepelekan, hal sepele yang setiap hari kita lakukan. Makanya rumah tetangga kita nggak barokah, sekolah kita nggak barokah, kerjaan kita nggak barokah. Kita mulai dari sekarang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbara al-umura bihikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusdi wa qini syarran nafsi. Inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu lah. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan saya hormati Bapak Lurah, Bapak Camat yang mewakilinya, dan para tokoh semuanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan hari ini rahmat barokah turun untuk kita. Amin. Ada cirinya barokah turun itu. Kata Rasulullah, iltanimu du'a inda riqqati fa innaha rahmah. Segera kalian berdoa, pasti dikabulkan. Ketika apa? Inda riqqati. Ketika hatimu tiba-tiba leles. Hati tidak pas dibacakan Quran, netes air mata, kata Nabi, segera berdoa.
itu namanya riqah. Fa innaha rahmah, itu namanya rahmat. Padahal kita sering minta rahmat tapi nggak tahu rahmat itu apa. Nabi Yusuf alaihissalam selamat karena rahmat. Nabi Adam selamat karena rahmat. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam selamat karena rahmat. Rahmat itu aneh, tidak masuk akal, dibebaskan dari seluruh persoalan hidup kita itu. Nabi Yusuf terbebaskan. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Rahmat. Nabi Yusuf selamat karena rahmat. Walak itu benar-benar terjadi. Insya Allah hari ini kita sampai mendapatkan itu. Punten saya. Bapak sekalian, saya ini keliling dari Banyuwangi, Masjid Agung Banyuwangi, Masjid Agung Bondowoso, kemudian ke mana? Malang, kemudian ke Situbondo, kemudian selamat datang Pak Polisi, mohon dijaga. Insya Allah aman. Amin, amin. Aman teh amin. Lamun tak amin tak aman. Amin, insya Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya ilmu ini sederhana. Sudah kita laksanakan cuma satu. Kesalahannya kita ini gak cinta. Bayangkan orang tidak mencintai seseorang disuruh bilang cinta. Itu orang tidak cinta. Duduk 1 jam bersama orang yang tidak cintai, carangkel. Iraha balik budak dia. Betul tak? Sholat ngan 2 rakaat subuh, siga 5 jam. Itu cinta. Karena ilmu khusyuk itu ilmu cinta. Ilmu cinta ini yang tidak kita miliki. Lamun syariat apa jago, jangan ragu. Siapa yang tidak ngerti artinya Allahu Akbar? Ngerti. Siapa tidak mengerti artinya Al-Fatihah? Ngerti. Siapa yang tidak ngerti Subhana Rabbil Azim wa bihamdi? Ngerti. Itu bahasa cinta. Allahu Akbar. Kalau tidak cinta tidak bisa ngomong Allahu Akbar. Betul gak? Ternyata itu ya. Bi'awwal ilmin yurfa'u minan nas al-khusyuk. Yushiku an tadkhulal masjid al-jami' fala tara fihi rajulan khashi'an. Awal mula ilmu yang dicabut, yang diambil daripada manusia oleh Allah, khusyuknya dulu. Yushiku an tadkhulal masjid al-jami'. Engkau temui nanti orang sholat berjamaah di masjid, fala tara fihi rajulan khashi'an. Engkau tidak ketemu lagi yang khusyuk sholatnya. Berarti yang hilang khusyuknya. Khusyuk itu apa sih? Cinta. Al-khawfu da'imu fil qalbi. Rasa takut. Takut kehilangan. Takut tidak diterima. Kalau engkau cinta kepada Allah, takut ditinggalkan Allah. Makanya berangkat haji dipanggil panggilan haji. Kan ada lagunya dulu. Labbaik Allahumma labbaik. Orang dipanggil orang tuanya, labbaik ya Abi. Dipanggil Allah, labbaik ya Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Meleleh air matanya. Kenapa? Cinta. Ya Allah, kata Nabi betul. Di awal ilmi yurfa'u minan nas al-khusyuk. Jadi awal mula ilmu yang hilang pada diri manusia, khusyuknya.
Saya tanya, apakah dijamin orang yang ngerti bahasa Arab khusyuk? Tidak. Apakah dijamin orang yang sudah tinggal di Saudi Arabia, ngerti kitab kuning, ngerti bahasa Arabnya? Belum tentu. Makanya orang yang cinta, wasta'inu bis-sabri was-salah wa inna hadza kabiratun illa 'alal khashi'in. Maksud wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah. Bis-sabri, sabar, was-salah, dan salat. Dua. Salat dan sabar itu jadi satu. Namun salat dan sabar itu jadi satu. Tapi kita dua ini tidak kita pelajari. Sabar dan sholat. Ada nggak training sabar? Di rumah tangga kita itu nggak sabar kepada anak. Sampai saya bilang sama jamaah, jangan gampang marah sama anak, sama santri terutama. Ulah digaplokan, itu dendam. Saya masih ingat digaplok guru saya. Pelajarannya lupa semua, gaplokannya masih ingat. Ini bahaya. Oh siap, masih ingat. Orang yang mungkin kan ingat orangnya, namanya masih ingat, rumahnya di mana masih ingat. Matematika lupa semua. Tadi malam saya diskusi, jangan kamu sama muridnya begitu, teringat sampai sekarang. Benar. Sama dengan ibu. Yang boleh marah itu kalau bisa cuma suami. Ibu mah jangan. Ada marah, bisa nggak ibu marah tapi tidak marah? Marah tapi tidak marah. Ayo kemana? Kalau dipelajari guru-guru, kepala sekolah nih, ustadz ini ya. Kalau marah itu dari dalam. Kalau cinta dari dalam. Kalau engkau cinta betul, itu tidak ada efek terhadap anak. Kalau kita kan marah betulan, sampai bergetar marahnya. Betul nggak? Nabi perang nggak? Perang, tapi tidak boleh marah. Kumaha tuh marah? Sahabat perang nggak? Perang, nembaknya, bunuhnya tidak boleh marah. Satu ketika Sayyidina Ali, pas musuh itu jatuh, prak, sampai begini, Sayyidina Ali udah tebas, diciduhan, puing. Lah dia marah, terjadi. Ini nafsu saya. Diciduhan, platuk. Ya Allah, marah, itu namanya marah. Hawa nafsu terjadi. Tentara pun tidak boleh marah, tapi harus nembak. Coba, polisi harus marah, tidak boleh marah, tapi harus tembak itu penjahat. Nah, besok untuk kursus khusus polisi. Tapi saya sering ngajar di Kelapa II. Ya, waktu zamannya Jenderal Anan, kemudian Jenderal Umar. Kami ngajar di sana, di Kelapa II, di kepolisian. Jadi saya bicara itu aja. Alhamdulillah, di Bais kami juga ngajar juga. Ngajar di Bais. Nah sekarang, ternyata ini bisa dipakai di mana-mana, tetap sistem itu tetap jalan, sehingga negara itu bisa kita lindungi dengan kekuatan polisi, tentaranya, dan semuanya, hukum-hukumnya.
Sekarang saya memikirkan tentang pendidikan. Sehingga saya bikin pesantren namanya Trenmatika, pesantren matematika. Kenapa kok pesantren matematika ditonjolkan matematikanya itu? Matematika, fisika, kimia, nah itu kita bangun. Tapi bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya kita aktifkan. Berapa lama sekolah? Gak usah lama-lama. Bagaimana cepat? Itu rahasia, nanti kita buka rahasia nanti ya. Sekarang wajah khusyuk, sholat dulu. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mafhumul khusyu' lughatan wa syar'an. Kita buka dulu arti khusyuk dulu ya. Dari sisi bahasa, lughatan wa syar'an, secara syara'. Al-khusyu' lughatan, khusyuk dari sisi lughah, min kalimah khasya'a, dari kata khasya'a. Al-kha wa shin wal ain aslun wahid. Kha, shin, ain. Kenapa ini dulu? Agar kita nyantol. Oh ini terkunci. Dari mana? Dari satu ayat. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Nah itu. Kha, shin, ain. Khasyi'ah. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Wajahnya khauf, khusyuk. Khusyuk maknanya takut di sini. Al-khauf. Selama ini khusyuk tak pernah dibahas. Kita tidak pernah menanamkan kepada kita, anak-anak kita tentang al-khauf. Takut. Khusyuk itu artinya khauf. Bisa nggak dididik? Bisa. Karena ini pendidikan. Kita dididik sampai mati. Di mana pendidikannya? Sholat. Kenapa gagal? Karena dia tidak sholat. Loh, udah sholat. Yusalluna wala yusallun. Kata Nabi, sholat. Ngantes sholat. Bingung kan? Sholat gak? Sholat gak? Tapi sholat gak? Sholat gak? Tapi sholat gak? Kam min qa'imin hawduhu min salati at-ta'abu wa nasab. Berapa banyak orang sholat tapi dapatnya capek-capek dan penat. Sholat ngantos sholat. Nabi yang bilang ini. Saya pegang ini dalil-dalil begini, saya pegangin. Saya kalau baca dalil langsung kauran sorangan. Langsung. Saya pukul sendiri, gak mungkin orang lain. Kami sholat ini pribadi. Nabi tidak pernah menuduh orang itu tidak khusyuk. Nabi tidak menuduh dia munafik. Satu ketika ada orang munafik, sholatnya persis Rasulullah. Rukuknya lama, iktidalnya bagus, sujudnya bagus, persis Nabi. Karena dia sholat di belakang Nabi. Ada 12 orang yang sholat bersama Nabi. Subuh ikut, zuhur ikut, asar ikut, maghrib isya ikut, tidak pernah absen. Tepat waktu, tepat waktu. Nabi tidak boleh ngomong. Tapi dia orang munafik. Yang munafik tidak merasa munafik, itu yang susah. Lalu beliau bersabda kepada Usain bin Hudzaifah. Ya Hudzaifah, kita kecolongan ada 12 orang yang sholat bersama kita ini. Ji, 2 tilu sampai 12 itu orangnya. Di belakang saya, di ujung saya, ini. Tapi jangan kau kasih tahu kepada sahabat yang lain, ini rahasia kita berdua. Karena orang munafik tidak bisa diungkapin. Dihukum tidak bisa. Sholatnya benar bersama Nabi, bacanya benar bersama Nabi. Kumaha tuh? Ini permainan hati. Makanya nasihat itu pribadi. Jadinya pribadi. Ayatnya turun. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna
yahdunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu saya. Jadi orang munafik menipu Allah. Wa huwa khadihum, dia Allah akan balas tipuannya. Coba bayangkan manusia menipu Allah dan Allah balas. Kira-kira diapain sama Allah? Disengsarakan hidupnya. Jadi kalau ada orang sholat tapi curhat, kita udah tahu disiksa sama Allah. Curhat dong, tapi jangan ngomong, itu rahasia. Ustaz, suami saya kenapa kawin lagi? Arifin Ilham kawin lagi nggak apa-apa. Kenapa udah disewot? Disiksa tuh. Kenapa? Karena nggak iman. Jadi kalau suami kawin, suaminya lah, alhamdulillah sudah kawin. Disiksa. Iya, adil. Setuju pisan banget. Baru satu marah. Arifin Ilham tilu. Ajeng 2 ribut. Hiji ribut sama baik Pak. Hiji ribut baik. 2 ribut tilu ribut. Hiji ribut 2 tilu 4 baik. Dirimu jadi kan. Jadi bukan soal kawinnya ini mah. Soal hati. Betul? Soal iman. Jadi apapun menjadi cobaan. Istrimu, anak-anakmu, pekerjaanmu, perniagaanmu, apa yang kau miliki akan jadi cobaan bagimu. Betul nggak? Boga pamajikan, masalah. Boga pamajikan, nyewa. Bang saya ngalami, oh begitu ya, boga pemajikannya, terboga bingung, boga bingung, terboga anak masalah, boga anak masalah. Coba, yang tidak masalah cuma di pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bohong Pak. Hah? Bohong dosa. Tetap aja masalah. Masalah. Ya Allah. Saya lagi bikin hidup. Sholat setiap hari, tahajud setiap hari, tapi masalah terus. Orang beriman, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada masalah. Idza asabathum musibah, apabila datang musibah, orang beriman itu enggak apa-apa, semua ini dari Allah, kepada Allah. Lega, insaraha wan fasah. Hatinya melapang. Satu-satu dulu kita bongkar nih, satu-satu. Ayatnya semua, ayat semua ini. Quran dibaca, tapi tidak ada hayatan. Sebenarnya kalau kita baca Quran ini, mau ngaji beneran nih, buka Quran aja tahu satu-satu. Yuk Allah tadabbur. Makanya Allah marah, Rasul marah. Fawailul liman qara'aha lam yatafakkar fi. Neraka wel nu maca Quran yang tidak merenungi ayat itu. Jangan sembarangan juga baca Qurannya. Fawailul liman qara'aha, maka neraka wel. Fawailul lil musallin, sama kan? Maca Quran jeung musallin dua kan? Maca Quran, sholat, fawailun tetap. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun. Bagaimana sahun itu? Alladzina hum yura'un, riya.
nggak bisa dihukum juga riya itu. Tidak bisa dihukum juga orang riya. Nggak ada hukumannya. Nanti Allah yang akan menyiksa orang sholat itu. Gitu. Karena bukan haknya manusia. Orang riya itu, sahur itu Allah yang menghukum. Itu yang ngeri di situ. Baca Quran, Allah juga yang menyiksa orang ahli baca Quran. Jadi seorang sahabat Rasulullah ketika melihat sakilat ska ummuka ya Ziyad. Jadi Rasulullah pernah pulang dari masjid, kemudian wajahnya tiba-tiba terperanjat, wahyu sedang turun. Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. An Jubair bin Nufair an Nabi Darda radhiyallahu anhu qala. Terus. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama-sama Rasulullah SAW. Fashakhasa bi basarihi ila as-samai. Tiba-tiba wajah Nabi itu terperanjat melihat ke atas langit. Thumma qala. Kemudian summa qala. Hadza awanu yukhtalasul ilmu minan nas. Ini saatnya ilmu dicabut pada diri manusia. Hatta la yaqdiru minhu ala syai'. Sehingga engkau tidak mampu berbuat apa-apa lagi kalau ilmu ini diambil. Faqala Ziyad bin Labid al-Ansari radhiyallahu anhu. Berkata Ziyad bin Labid al-Ansari radhiyallahu anhu, qala, Kaifa yuqtalasu minna? bagaimana mungkin ilmu akan dicabut pada diri kami ya Rasul? Wa qad qara'na al-Qur'an. Waqad qara'na al-Qur'an. Sungguh kami sudah baca Quran. Fa wallah, Demi Allah ya Rasul. la naqra'annahu wa la nuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Sungguh kami sudah bacakan Quran kepada anak-anak kami, istri kami dan anak-anak kami. Wa la nuqri'anna nisa'ana wa abna'ana. Dan aku juga mengajarkannya, membacakannya untuk dia. Faqala thaqilatka ummuka ya Ziyad. Kata Rasul, sakilat ska ummuka ya Ziyad. Itu kalau diterjemahkan agak ngeri juga. Ad-du'a lil maut lil ummi. Doa kematian untuk ibunya. Sakilat ska ummuka ya Ziyad. Jadi lagi ada wahyu turun, Rasul menerangkan bahwa ilmu ini akan hilang. Mana mungkin hilang? Waqad qara'na al-Qur'an. Kami sudah baca Quran. Wala nuqri'anna nisa'ana wa abna'ana. Dan kami bacakan kepada istri kami dan anak-anak kami. Mana mungkin hilang? Qurannya tetap ada sampai sekarang, sampai hari kiamat. Yang hilang bukan Qurannya, khusyuknya yang hilang. Terus lanjutannya. In kuntu la 'udduka min fuqaha'i ahli al-Madinah. Saya menganggapmu kepada kamu ya Ziyad menjadi fuqaha di kota Madinah ini. Hadhihi at-Taurat wal Injil. Coba kau bandingkan hadhihi Taurat wal Injil Indal Yahudi wan Nasara. Innal Yahudi wan Nasara, yang dimiliki oleh Yahudi Nasrani. Famadha tughni anhum? Famadha tughni anhum? Apa manfaatnya? Quran yang kau baca, Bible, Injil, Taurat, kalau hanya dibaca. Ini kitab, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk, sebagai petunjuk jalan hidup, bukan hanya untuk dibaca. Makanya Nabi marah. Ini ada pelajaran-pelajaran untuk kita semuanya, sehingga menggetarkan bagi orang-orang beriman. Itu. Jadi orang baca Quran pasti orangnya tenang. Itulah kira-kira, mudah-mudahan bisa tersingkat semuanya ya. Wa ma'na al-khusyu' yadullu 'ala tatamun. Makna khusyuk ya dulu ada tatamun. Khusyuk itu menunjukkan rasa tenang. Makna khusyuk, kita kembali ya ke awal. Yuqalu khasha'a idza tatamana. Dikatakan khasya'a idza tatamana, khusyuk itu apabila kau tumaninah.
wa ta'ta'a ra'sahu. Jadi kepalanya itu tunduk ini. Jadi khusyuk dari lahiriah itu fisiknya dulu. Jadi nanti kita berdiri khusyuk itu tunduk kepalanya. Ini menunjukkan ada yang dilihat. Jadi kalau kita dihukum di pengadilan, itu wajahnya pasti menunduk. Itu namanya khusyuk. Di depan hakim boleh nggak gini? Keluar sidang, marah. Itu di kehakiman, pas sidang di MK mau di mana, itu semua tunduk gini, pakai baju yang rapi. Ada nggak yang pakai blue jean? Nggak ada. Pakai yang rapi, duduk beneran, pakai songkok. Walaupun maling itu pakai songkok. Betul Pak ya? Walaupun perampok itu pakai songkok begini. Dan duduknya begini, tangannya begini. Nggak boleh begini. Ya Pak Hakim, sorry, nggak ada. Yang mulia, persis ini, mirip. Wa min kalimah yakhsha'u khusyu'an. Dari kata yakhsha'u khusyu'an. Wa huwa qaribul ma'na minal khudu'. Ini dekat dengan merendah artinya. Khusyuk itu artinya merendah. Illa annal khudu'a fil badani. Nah, ada perbedaan khudu' ke badan dan khudu' basar. Ya. Wal khusyu'a fis sauti wal basar. Kalau khusyuk itu saut wal basar, suara dan pandangan mata. Qala Allah Ta'ala wujuhun yawma idzin khashi'ah. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Jadi ini yang perlu kita, yang sekarang yang harus kita pakai hari ini. Penting ya? Yang kita pakai nanti zuhur. Ini yang perlu kita pentingin, kita tanamkan betul-betul. Dasar ini yang kita pakai. Bagaimana Rasulullah sholat? Sholat maknanya rasa takut yang terus-menerus pada Allah. Dari mana dasarnya? Ketika kau berdiri, wa qumu lillahi qanitin. Dan ketika berdiri, jadi kita praktekkan berdiri misalkan. Ini saya berdiri di hadapan orang yang terhormat. Itu pasti tunduk. Wajah tidak jelalatan, pasti fokus. Kenapa? Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Dia Allah melihatmu di saat berdiri salat. Jadi khusyuk itu alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Dia Allah melihatmu terus-menerus saat engkau berdiri salat. Hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin, gerakanmu dilihat Allah, sujudmu dilihat Allah. Dasar lagi. La yazalu Allah azza wa jalla muqbilan 'ala al-'abdi fi sholati ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa anhu. Coba pakai dalil satu dulu aja. Allah terus-menerus memperhatikan kamu ketika kau berdiri sholat. La yazalu Allah azza wa jalla muqbilan. Allah subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa menghadapkan wajahnya terus menerus. Jadi kalau kita gambarkan Allah itu gini terus. Dilihat pas rukuknya, pas sujudnya dilihat terus. Tidak lepas. Pandangan Allah tidak lepas. Persoalannya kepada dalil ini iman atau tidak. Hanya yang tak imanlah Allahu Akbar. Allah Sami Allah. Itu pasti tidak beriman. Titik. Iman itu apa sih? Anta budallaha ka'annaka tarafa in lam takun tarafa innahu yaraka. Kapan yaraka? Hina taqumu wa taqalluba, gerakan ruku, fi sajidin, gerakan sujud, dilihatin Allah. Wallahi cukup dari ini saja kita pulang sudah cukup. Kalau kebanyakan lupa ilmu ini. Betul nggak? Satu, di situ saya pernah dapat cerita di sebelah masjid di dekat kamar mandi. Sebenarnya rahasianya di situ pernah ada orang buang mayat dalam situ sekian tahun. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak?
Di situ, pas pojok situ. Di pijaan dipercaya, didikat kaya. Takutin. Sudah diperkosa, dipotongnya di situ, ditenggelamin. Nggak tahu masih ada nggak bekasnya? Di pijaannya nyaan ya nyaan. Bohong. Bohong ya? Bohong. Hoak. Hoak. Saja hoak. Coba dengar cerita itu aja. Sekarang kita khusyuk mau ke situ udah sial diri. Aina bunuh diri dia. Geningan bisa. Gitu dong maksud saya. Meyakini alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk teh alladzina yadhunnuna annahum mulaqu liqa bainal abdi wa rabbi. Khusyuk itu liqa, perjumpaan. Kapan? Sekarang. Hina takumu. Walaupun Allah tidak bisa dijangkau oleh matamu, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ini dasarnya. Tapi ada Allah, ada. Di mana? Hina takum. Wa taqallubaka, gerakan bukumu dilihati. Fisajidin, dalam sujudmu dilihati. Persoalannya iman apa enggak? Kalau iman pasti khusyuk. Pasti. Ini yang hilang bertahun-tahun. Kita punya pesantren. Ini kalau nggak ditanamkan dari sekarang, ini udah terlambat. Saya juga orang pesantren, tapi saya tidak pernah belajar khusyuk. Sampai tua masih bisa melakukan suatu kejahatan, bisa. Padahal pesantren. Kenapa? Khusyuknya hilang. Kenapa kita nggak malu sama orang Jepang? Ini cerita beneran. Anak saya di Jepang. Ada handphone ketinggalan di jalan, ditaruh di satu tempat, kelihatan banyak orang. Wallahi tidak hilang sampai 3 hari. Makanya di sana polisi banyak yang pengangguran. Karunya polisi dia bayar banyak ya. Cuman kelemahannya di sana banyak orang bunuh diri karena tidak punya agama. Kelemahannya di situ. Tapi soal aturan, nih muka orang Jepang, silakan ke sana. Senyum mukanya, respon. Ada orang bingung, didatangi, mau kemana? Didatangi kalau bingung kita itu, beneran. Di Australia. Keren. Ini zaman kita waktu SD ada Pak, akhlak. Orang naik sepeda, orang bule naik sepeda, kita jalan kaki. Yang hormat siapa? Bulenya naik sepeda, dia pamit. Di Madura zaman saya, kalau ini rumahnya kiai, saya tidak pernah melihat suatu rumah kiai di Jawa Barat yang sepatuh kepada di Madura. Ini rumah kiai, ini jaraknya jauh, naik andong, dokar kalau di sana, dokar. Wallahi semua supirnya sampai penumpangnya turun semuanya. Kiainya tidur, berhenti. Turun Pak, wallahi turun. Naik motor, matiin, dituntun motor itu. Ini beneran. Ada akhlaknya sampai kayak gitu. Kata siapa? Madura tukang bacot. Kecuali yang membacot. Ini beneran. Ini saya ngajak Pak Yus, saya bawa ke pesantren yang di Bondowoso. Kiai kan, yang jadi bupati kan kiai. Saya datang ke sana. Saya pengen ngasih tahu sama teman-teman Jakarta,
ente jangan modern terus, ayo sekali-kali masuk pesantren. Pak Yus kan ITB, nggak pernah pesantren. Itu juga ITB juga, nggak pernah pesantren. Pak Mardianto, saya sama Ustadz berapa orang saya bawa semua ke sana. Itu santri ribuan, nggak ada suaranya. Terus Kiai lewat, saya sama Kiai, saya begini di semua. Di sana, bagus. Itu beneran tuh. Ya Allah, kita nggak kuat begitu ya. Kalau saya santri begitu juga dulu mah. Setelah jadi ustadz, coba berubah dari hilang santrinya. Ya Allah, tapi kita nggak mampu menerapkan kayak gitu. Itu masih sekarang sampai sekarang. Nggak tahu di Jawa Barat. Karena waktu di Jawa Barat saya pakai modern. Sama Kiai, halo Kiai, halo Kiai. Di zaman saya, kalau yang di Bondowo saya. Kalau di Jawa Barat masih akrab sama Kiai. Itu nggak tahu beda-beda ya, pendidikannya beda-beda. Itu kalau yang di daerah Jawa Timur masih berlaku sampai sekarang itu, insya Allah. Ustaz. Thaniyan al-khusyu'u istilahan. Yang kedua, khusyuk secara istilahan huwa al-khawfu ad-da'imu fil qalbi. Nah, maksudnya dalam huwa al-khawfu da'imu fil qalbi. Khusyuk itu rasa takut kepada Allah terus-menerus dalam hati. Karena selesai ilmunya udah, masa banyak-banyak. Kita ini dulu kebanyakan fikih. Sampai berapa kitab fikih tok nih. Jadi kayak ahli hukum. Betul gak? Padahal ilmu khusyuk itu ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Jadi Rasulullah pertama mengajarkan pada umatnya itu akhlak dulu. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada semuanya. Menjadi kelihatan akhlak orang khusyuk itu kelihatan. Al-khawfu da'imu fil qalbi, rasa takut kepada Allah setiap saat. Jadi itu kita nggak pakai. Bagaimana pada sholat? Akhlak yang pertama itu kenapa difokuskan kepada Allah dulu? Ketika Allahu Akbar, kalau sudah kita memfokuskan kita Allahu Akbar, apa Allahu Akbar? Kenapa engkau mengucapkan Allahu Akbar? Kenapa bilang Allahu Akbar? Apa artinya? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Berarti tidak ada lagi. Begitu engkau Allahu Akbar, saya nggak sembarang bilang ini. Ini mengungkapkan. Ketika engkau mengucapkan, makanya orang munafik itu bilang I love you, tapi hatinya tidak. Makanya orang bilang I love you kepada yang tidak dicintai, kira-kira kuat berapa kali ngomong I love you? 1 jam. I love you, 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 I love you. Cangkel. Udah, coba baca, nggak cinta. I love you, I love you, I love you. I love you. Tetap walaupun dinyanyikan, tetap gak cinta. Cinta itu menggetarkan hati. Berdirinya, duduknya, berbaringnya. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tetapi Allah turunkan cinta ke dalam dadamu. Asupa itu. Ilmu ini tidak pernah kita khususkan untuk belajar. Walakinallaha habbaba.
Kalau sudah habbaba, Allah yang turunkan rasa cinta. Masuk, nempel. Wa zayyanahu fi qulubikum, masuk. Cinta itu rasanya sekujur tubuh. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum, bergetar sekujur tubuh, kulit wa qulub. Julud, jildun, ini kulit ini, kulit luar. Wa qulub, masuk. Ini pun tidak pernah kita rasakan dan kita pelajari, langsung masuk, dikunci. Saya harus menemukan rasa ini, kunci ayatnya ini. Ada nggak kepikiran itu? Saya kepikiran sejak aliyah negeri di Bogor. Kok saya nggak begitu ya? Akhirnya setiap saat saya cari itu. Saking kepengennya khusyuk. Ini anak muda ya, jangan ditiru. Saya sholat, saya setel musik sekeras-kerasnya untuk mengganggu. Gak diganggu aja terganggu, kok mau diganggu? Saking kepengen khusyuknya, gimana gak terganggu? Ada aja kemana, ada pikir kemana-mana. Saya lawan. Berarti yang berusaha seperti inilah yang akhirnya merasakan getaran itu terjadi. Kita tidak ada usaha. Karateka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mahir, refleks. Gimana kita khusyuk? Gerakannya saja tidak niat. Ini pasti tidak niat. Allah. Bismillah. Allah. 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 Sempat saya tanya, ibu tadi malam sholat. Tadi berdoa apa ketika sholat? Udah apa ya? Yuk kita ulang lagi. Tadi pas subuh minta apa tadi? Hah? Gak sadar. Gampang nanyanya. Ibu Husya apa? Tadi minta apa? Penyambung Pak. Tadi minta apa? Minta apa? Kesolat berarti. Benar nggak? Yusalluna wala yusallun. Engkau sholat tapi tidak sholat. Sholat tapi tidak sholat. Yang saya minta ada. Ketika Rabbi infirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni, terbayang duit saya sudah berkurang ya Allah. Warzuqni, ada kebayang nggak minta apa di situ? Coba baca Al-Fatihah, tolong dibaca rame-rame, enggak? Coba saya sambil santai aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tahan dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, hambaku menjawab, hamidani abdi. Allah menjawab, hamidani abdi. Ketika engkau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dijawab oleh Allah, hamidani abdi. Hambaku menyanjungku, hambaku mengagungkan. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. Hambaku memujiku.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memuji. Memuji, kenapa memuji? Coba rasain. Kenapa bapak ibu memuji? Karena cinta. Betul gak? Karena tidak cinta, dia tidak memuji. Tapi baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, Alhamdulillah. Memuji namanya. Hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku menyanjungku. Ya, menyanjungku. Asna alai abdi. Hambaku, wah, menyanjung. Kenapa menyanjung? Ya Allah, luar biasa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza, kan memuji. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, engkau tidak sia-sia menciptakan alam semesta ini. Memuji, menyanjung, menyanjung-nyanjung. Tiga ini menyanjung, memuji, menyanjung, mengagungkan, menyanjung-nyanjung. Al-Fatihah kita tidak melakukan hal itu. Mestinya orang soleh pasti bahagia. Orang memuji istrinya pasti orang bahagia. Orang menyanjung suaminya pasti orang itu bahagia. Kenapa menyanjung suaminya? Karena aku senang, karena aku cinta. Kenapa memuji istrinya? Karena sayang sekali. Tiga, tidak pernah terjadi dalam sholat. Mana mungkin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Bagaimana mungkin dia bisa dikabulkan doanya? Padahal sholat itu doa lewat iyyaka na'budu, kepada engkau ya Allah saya ngabdi. Wa iyyaka nasta'in, kepada engkau aku minta tolong. Minta tolong apa? Wasna'inu, diperintah mintalah tolong kepadaku dengan sabar dan sholat. Minta tolong. Jadi nanti zuhur siap-siap otak kita. Saya akan baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Diulang lagi latihannya sampai aku merasakan cinta, pemujaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, penyanjung-nyanjung Allah. Asna alayya abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Rasa sih. Coba rasain. Rasa sama-sama kita. Ya Allah, gini bacanya ternyata kita. Semua. Waduh. Nah gitu juga. Nanti nurun ke anak kita. Anak kita mah tergantung kita. Getaran ini tidak nyampe ke anak kita. Pelukan kita tidak nyampe ke anak kita. Cinta kita nggak nyampe ke anak kita. Jangan salahkan anak kita kalau bandel. Karena hati kita tidak pernah bergetar. Hati kita tidak pernah cinta. Betul? Bandel siap, mana? Gak bisa. Dari sinter masih ingat saya. Sampai sekarang kerasa. Ingat guru siapa yang minta saya sampai sekarang. Ya Allah, kenapa gak mati-mati? Kerasa zaman segitu ayat doa begitu mah. Itu betul. Bentakan tidak boleh. Bentakan tidak boleh. Kalau di tentara menarik tentara. Walau bentak tapi bahagia, kan aneh. Saya tanya, saya punya santri di Secapa ya, Secapa, Ciuda. Dihukum Pak. Dia main, suruh push up nih. Gimana kamu? Seneng Pak. Kan aneh. Polisi teh aneh. Dihukum seneng. Coba. Bagaimana dihukum tapi seneng? Itu penting. Bahagia. Jadi ternyata nggak dihukum, olahraga katanya. Dia punya mindset sendiri tentang sama polisi punya mindset ini. Apa? Bukan dihukum, olahraga. Siap. Nah, bagaimana kita mengolah pikiran kita sebenarnya? Wa qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-khusyu' qiyamul qalbi.
Khusyuk itu tegaknya hati. Khusyuk itu apa? Misalkan gampangnya gini ya. Ini ada seorang sahabat kita ada pada depan, dan saya mempunyai rasa simpatik, rasa cinta, semua rasa. Saya ingat terus, gak putus-putus, rasa ingat itu. Saya pergi ingat terus, saya tidur di bawahnya terus, terasa kena nyambung. Sholat itu adalah silatun wa liqa'un bainal abdi wa rabbi, silatun nyambung, wa liqa'un ketemu antara hamba dan Tuhannya, ketemu. Ini yang hilang. Bagaimana mempertemukan hati dan hati? Bainal mutabatina ini batinul mukashif wal mukashaf. Ketemunya batin, batin Allah yang membuka hati saya, dan hati kita yang membuka diri untuk dibuka oleh Allah. Sehingga terasa, batin ketemu batin terasa. Ini bisa berlama-lama kita berdiri. Berapa lama berdiri Kanjeng Nabi? Ternyata hadis yang mengatakan Nabi ketika berdiri, terutama khusus tahajud, itu 2 rakaat. Rakaat pertama yang dibaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Siap? Kita tahajud dimulai itu ayat itu. Rakaat yang kedua surat Al-Maidah sama Al-An'am, 5 surat, 2 rakaat. Rukuknya lamanya biqadri qiyamih. Lamanya rukuk Nabi itu sama dengan Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Bayangkan, ya Allah. Ya Rasul, kenapa engkau begitu lamanya sholat? Wa yataladzadzu bidzalika, aku merasakan kenikmatan di dalam berdiri sholat. Rukuknya, sujud, berarti rukuk. Baik, yuk kita bandingkan. Tadi berapa? Ya Allah, menit 2 amat. Oke, berapa lama kira-kira? Orang nonton dangdut berdiri nggak pakai kursi, kuat, nggak ada maknanya. Ayo, kurang kuat. Nah, ayo. Orang stripping, kuat. Ayo sekarang kita ketawa. Iya ya. Nonton dangdut itu bisa berjam-jam berdiri, tidak dikasih kursi. Tercangkal bentuk. Ayo kumaha ada. Giliran salat 2 rakaat. Sudah amat aja. Begitu imannya kelamaan. Rame. Batu kabeh. Giliran imam lama teh. Memang kalau salat wajib tidak boleh lama. Lihat-lihat, apalagi lohor tidak ulama. Tapi harus tetap tumakninah. Yang dilarang itu tidak tumakninahnya. Irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena engkau tidak sholat. Jadi orang cepat-cepat, satu ketika sahabat Nabi sholatnya cepat di depan Nabi, sedang sholat sunnah. Kira-kira saja Allah. Orang Arab yang sholat ngerti artinya dong, ngerti. Baca Al-Fatihah, baca dong. Surat dibaca, rukuk dibaca, semua dibaca, dan semua ngerti artinya, kan Arab. Tapi kenapa begitu selesai sholat, fasallama ala Nabi, mengucapkan salam Nabi, farad dan Nabi SAW, Nabi balas salamnya. Kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulang sholatmu karena engkau tidak sholat. Hadirin Allah, Subhanallah, Allah. Tetap fasallam Nabi, waalaikumsalam. Kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena engkau belum sholat, sampai 3 kali. Ya Rasulullah,
Fa'allimni ya Nabi, ajari saya sholat ya Rasul. Kata Nabi, kum wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu di hadapan Allah, qanitin, tundukkan wajahmu, khusyukkan, ulah cilak-cilek. Hah? Cilak-cilek. Curang-cilek. Cilak-cilek. Oh, Kalau cilak-cilek kawan. cilak. Curang-cilek. Aduh ya Allah. Itu benar. La yazalullah azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi sholati ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa anhu. Allah itu senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hamba ketika sholatnya selama orang itu ia tidak cilang-cilang. Pikirannya kemana? Baik pikirannya maupun hatinya. Fokus sampai menggetarkan. Makanya ini kenapa kita menjebak khusyuknya. Walaupun sudah ngerti bahasa Arab, tapi belum tentu khusyuk. Walaupun sudah ngerti bahasa Inggris, I love you, ngerti bahasa Inggris, belum tentu dia cinta. Belum tentu dia bogoh. Ya kan? Cinta, belum ada tentu. Bisa membogoh, abdi bogoh ke anjen, ngerti artinya, paham, tapi nggak bergetar. Bener nggak? Jadi ilmu-ilmu cinta namanya itu. Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamul qalbi baina yaday Rabbi bil khusyu'i wal dhull. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Jadi Rasulullah SAW masuk ke masjid. Fadakhala rajulun, datang seorang anak muda, fasalla, lalu dia sholat. thumma jaa fasallama 'ala an-nabi. Kemudian datang ke Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi. Faradda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membalas salamnya. faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Fasalla, Lalu dia sholat. thumma jaa fasallama 'ala an-nabi. Kemudian datang ke Nabi mengucapkan salam lagi. Faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Rasul bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang sholatmu karena engkau tidak sholat. Salasan. Sampai 3 kali. Jadi kan kecepatan. Faqala walladhi ba'athaka bil haqq. Demi Allah yang telah mengutus engkau tentang hak ini ya Rasul. Fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Tidak ada yang terbaik dari sholatku ini kecuali ini. Fa'allimni, ajarkan kami sholat. Jadi zaman dulu itu sudah ada pelatihan sholat khusyuk. Sekarang kapan kita latihannya? Udah cukup segitu? Cekap. Kita kontrol, betulkah sholat kita benar hari ini? Dari sisi lahiriah dulu, bukan lahir batinnya dulu, lahiriahnya. Ustaz. Faqala idza qumta ila salati fakabbir. Idza qumta ila salati fakabbir. Apabila engkau salat maka takbirlah. Allahu akbar. Jadi takbir langsung. Allahu akbar. Atau fi mankibai. Di sini. Allahu akbar lulusan ini. Allahu akbar fi udhunai. Kemudian Furu udhunai. Iya, sama di sini dalamnya ini. Boleh nih. Ini boleh nih di sini nih. Yang dalamnya apa namanya? Anak telinganya. Atau ini. 1, 2, 3. Tapi sekali sholat dia boleh digabung 1, 2, 3. Tuh. Katanya lebih sempurna Ustaz. KB 1, 2, 3. Terus. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca Quran yang paling mudah. Jadi baca Quran itu yang gampang. Waqi'ah, An-Nisa, Ali Imran. Yang gampang, Pak. Walaupun Al-Ikhlas lu hafal, kan gak gampang. Yang gampang. Kalau sholat tahajud boleh membaca yang panjang lama. Dan bacaan Al-Quran Rasul itu ketika tahajudnya dibaca tartil. Dan setiap ada ayat-ayat tentang rahmat, beliau berdoa fasa'ala. Beliau berdoa.
Misal yakhiruna lil arqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Belum nangis. Lalu berdoa beliau itu. Ayat-ayat begitu berdoa diam. Boleh. Dalam sholat pun, di dalam bacaan Quran ada ayat tentang rahmat, beliau berdoa fasa'ala. Ketika ada azab, beliau ta'awuz, minta perlindungan dari azab itu. Boleh, boleh. Dia berhenti kan, Rasul berhenti baca itu. Rasul itu berhenti ketika baca Quran, khusus di tahajudnya. Ya, kalau tidak tahajud berhenti sejenak, doa dalam hati aja. Kalau dalam tahajud Nabi itu lama berdiri ya, diamnya lama karena sedang berdoa tentang masalah azab, perlindungan, minta perlindungan dari azab, minta rahmat. Rukuknya Nabi biqadri qiyami. Rukuknya lamanya sama dengan berdirinya. Itu khusus tahajud. Tapi kalau salat biasa kita ikut yang ini. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian sumarka hatta tatma'inna raki'an, merukuklah kamu sampai tumaknin dalam rukuk. Allahu Akbar pas ini ya, pas rukuk. Ketika rukuk, fa idza raka'ta fadha rahataika ala rukbataika thumma farrij asabi'aka thumma kuth hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu. Jadi enggak sembarangan rukuk itu. Apabila engkau rukuk, letakkan kedua tanganmu, lalu genggamlah lututmu, bukalah jari-jarimu, seret, digenggam. Ini, sumangkus, lalu diam. Diamnya bagaimana? Hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadahu, sampai tulang ini terasa, setulang-tulangnya itu kelak, tenang. Dia tegangin, Allahu Akbar, masih kaku, nggak boleh. Tulangnya itu hatta ya'khudha. Jadi sampai, ini syarat. Kalau ada kata hatta itu syarat. Syaratnya harus tulangnya sampai tenang, kendor. Itu kayaknya kaku itu nggak boleh. Kendor sampai nyerah. Subhanallah. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Jangan dibiasakan subhanallah. Jangan dibiasakan. Memuji Allah. Subhanallah. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Pak Abu kalau baca mesra. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Allahumma laka raka'tu وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وأعصابي. Aku kalau baca mesra, yang mesra karena kecintaan, kerinduan, sampai terasa bergetar. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri agak lama. Intasadha qa'iman hatta yaqulan nas wa nasiyat Rabbana wa lakal hamd. Agak lama sampai tulangmu balik pada tempatnya. Ini dilarang. Sami Allahu liman hamidah. Kadang-kadang kita pengen cepat-cepat sujud. Sami Allahu liman Rabbana wa lakal hamd. Ini biasanya jamaah haji orang Indonesia. Imam di sana agak lama. Sami Allahu liman hamidah. Mereka masih lama, terutama di Madinah agak lama. Indonesia itu Sami Allahu liman hamidah. Ternyata belum waktunya sujud. Kebiasaan. Kalau misalnya tiba-tiba udah begini, ibu sudah batal sholatnya. Batal. Karena tumakninah itu rukun sholat. Tadi irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena engkau tidak sholat, batal. Kedua, irji fasalli fa innaka lam tusalli, batal kedua. Sampai ketiga tetap batal. Ini menjadi rukun sholat. Tumakninah teh rukun sholat. Temaca Al-Fatihah batal karena rukun sholat. Seandainya imamnya dia berdiri keburu-buru,
makmum segini banyaknya bata, kedah diulang deh. Ada yang bilang, biarin Ustaz, yang tanggung jawab imamnya. Berarti tanggung jawab dosa semuanya. Hati-hati supir, nyasar, supir bahaya, cari supir. Saya ulang lagi, tapi saya nggak akan ngomong sama imamnya, pas saya diem, tapi saya ulang, pasti saya ulang. Ini pribadi dengan saya, dengan Allah. Allah marah kalau saya sholat seperti ini. Kemudian masjud, sujudlah kamu. Letakkan sujud itu di sini. Tolong ini kalau sujud, Bapak sekalian, ini hati-hati nih. Ada 7 tempat. Jabhah, ila anf. Jabhah, tapi tangannya ke sini. Ya, Jabhah, ini jidat sampai sini. Jadi sujud itu sampai sini. Satu sini, satu nih. Ya kan? Karena kita orang Indonesia, kalau Nabi kan segini. Nah, Nabi tak segini, Arab, dia. Kalau kita sempurna, kabeh luas. Bener tuh banyak, kabeh blok sempurna gitu. 1, 2, 3, 4, 5, punten 6, 7. Karena dari belakangnya harus berdiri nih. Nih, laki-laki harus dibuka paha ini agak dibuka sedikit, ya, dibuka dan tidak boleh nempel ke perut. Udah kita, nah ini harus buka sini agak jauh sedikit. Allahu Akbar. Ketiak tidak boleh diginikan. Laki-laki, ini laki-laki dulu ya. Jadi kalau laki-laki ketiak harus kelihatan sedikit. Kalau sendiri boleh lebar, tapi jamaah yang lebar, pasnya bermasalah. Yang penting ini tidak dikempit, jadi agak sedikit gini. Kalau berjamaah, kalau sendirian boleh segini. Ya, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sujud. Tumakninah. Jadi tumak itu gimana? Berhenti sejenak. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Syariatnya sudah cukup, tinggal khusyuknya. Tapi itu sudah cukup segitu. Jadi bukan masalah bacaannya, karena ada bacaan pendek juga soalnya. Ada jamaah mengatakan, Ustaz, saya baca yang pendek, cepat dong. Tidak boleh tetap. Karena yang diukur bukan bacaannya, yang diukur tulangnya. Berhentinya tulang itu. Hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khudha. Berarti tulang yang diukur, bukan bacaan. Gitu. Jadi tumaninya seperti itu, sampai kelihatan. Belum rukuknya Nabi itu panjang. Rukuknya itu apa? Basata dhahrahu hatta law suba 'alal ma' astaqarra. Dia tuh rukuknya itu panjang, kok dari samping itu kira-kira gini. Jadi bukan begini. Kobakil. Begini. Lurus aja. Lihat ke tempat sujud, pandangan mata ke sujud. Juga sholat itu tidak boleh ke depan ini. Jadi tundukkan wajahnya ke arah tempat sujud. Gitu. Kecuali depan Ka'bah boleh. Atap Ka'bah. Kemudian kalau minum Zam-zam tidak boleh berdiri, tidak boleh duduk, bukan jongkok, tapi berdiri, terbalik. Jadi kalau air Zam-zam minumnya harus berdiri. Ini depan Ka'bah. Kemudian kalau di air biasa harus duduk. Iya macam toh. Udah ketemu ya? Ini lengkapnya baca saja. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduklah dari sujud sampai tumaknya dalam duduknya. Thumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Maka kerjakan itu semuanya seluruhnya.
salah satu saja tidak tumanina, seluruhnya batal. Rukuknya tumanina, sujud tidak tumanina, batal. Misalnya, وقد يصلي المرء 60 سنة sungguh ada seseorang yang sholat sudah 60 tahun dia sholat, وما قبل الله منه صلاة واحدة tak satu pun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Rasulullah SAW bersabda, إن الرجل sesungguhnya seseorang لا يصلي 60 سنة telah sholat selama 60 tahun sholat, وما تقبل له صلاة tak satu pun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. لعله يتم الركوع Kadang dia rukuknya tumanina, ولا يتم السجود tapi tidak tumanina pas sujudnya. ويتم السجود Kadang sujudnya tumanina, ولا يتم الركوع tetapi tidak tumanina dalam rukuknya. Satu saja. Kalau Nabi tadi kan semuanya, iktidalnya tumanina, rukuknya tumanina, sujudnya tumanina, ya, tahiyatnya tumanina, semua gerakan itu tumanina, fisik, bukan bacaan. Karena sholat lohor, tadi sholat sunnah sahabat tadi, yang dilihat oleh Nabi tadi gerakan, kan sholat sunnah tadi. Dia nggak tahu baca apa kan gitu, tapi kulihat gerakannya betapa cepatnya. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Berarti Rasul melihat gerakan bukan bacaannya. Benar nggak? Bukan bacaannya tapi gerakannya. Karena itu sholat sunnah. Nabi mau sholat wajib, nungguin jamaah. Sahabat sholatnya cepat sekali, berarti dia bacanya cepat-cepat. Berarti tidak boleh, karena bacaan itu, gerakannya itu rukun sholat. Rukun. Jadi semua mazhab, Imam Syafi'i apalagi tegas, itu tumanina. Al-Fatihah tumanina. Semuanya harus tumanina, baca tumanina. Semua rukun, yang rukun-rukunnya hati-hati. Gitu loh. Sama dengan kalau sudah rukun haji, wukuf di Arafah itu rukun haji. Kalau tidak berada di Arafah, alasan apapun, orang sakit apapun harus dibawa ke Arafah, maka dia haji. Kalau engkau alasan apapun, mau sakit ya tetap tumanina. Jika tidak tumanina, yusalluna wa la yusallun, maka engkau tidak sholat. Bagaimana jika rukuknya tumanina, sujudnya tidak orang, tetap batal. Bagaimana jika tumanina sholatnya, tiba-tiba imamnya batal, tiba-tiba kentut, makmum batal tuh. Imamnya tidak kentut, tapi soalnya cepat, batal tuh. Batal. Kudu diulang sholatnya. Kalau imamnya kentut semua tumanina, maka cukup digantikan imamnya oleh makmum. Bahaya ya, kalau ini yang terjadi setiap masjid. Ya. Kalau begini caranya, lau mata hadha ala hadihi mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mati dalam kondisi sholatnya tidak tumanina, mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau mati dalam kondisi mati kafir. Penutupan. Jangan sampai khusyuknya nanti dulu, yang penting ini dulu. Khusyuknya nanti menyusul bareng-bareng nanti. Kalau khusyuknya, nah separuhnya nggak apa-apa khusyuk. Berapa persennya Rasul? Kalau khusyuk nisfuha, sapalin nawa tenanau. Sepertiganya, thuluthuha, rubuha, khumusuha, sumsuha, sampai usruha, sampai 1/10-nya, nggak apa-apa. Itu bedanya khusyuk dan tumanina. Khusyuk kan Al-Fatihah khusyuk, rukuknya tuh khusyuk. Sami Allahu liman langsung. Tapi ketika engkau sama sekali tidak khusyuk dari awal dan akhir, kata Nabi, engkau orang munafik dalam salatnya. Jadi harus usaha jihad dalam khusyuknya, separuhnya nggak apa-apa. Dalam peperangan Rasul, ada sahabat yang belum sempat menempes lehernya,
lalu dia mati, dakhalal jannah. Perang itu tidak wajib menang. Sama khusyuk, tidak wajib khusyuk seluruhnya, tapi separuhnya boleh, sepertiganya, seperempatnya, sampai usahakan sampai 1/10 minimal harus ada. Jika tidak ada usaha, maka engkau menjadi orang salat orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuannya. Kenapa menipu Allah? Idza qamu ila sholati, apabila berdiri salat dia berdiri berat pisan. Wa la yadhkuruna Allah, dan dalam salatnya ia tidak ingat Allah illa qalila. Sedikit ingatnya, tapi sedikitnya jangan sedikit deui. Separuhnya sampai 1/10 dibatasi. Makanya Imam Al-Ghazali, jika dari awal tidak khusyuk, ulangi salatmu. Imam Al-Ghazali. Jadi bagaimana? Usahakan Allahu Akbar, mulai dari takbir, mulai pelan-pelan kita belajar. Di situ kita mau latihan terus sampai. Dan di dalam salat berdoalah, mintalah apa yang kau minta, masalah, kata Allah. Apa yang kau minta? Diperintahkan berdoa, minta dalam salatnya. Sekarang disetting, siap-siap lohor kita nanti, saya akan minta tolong apa saja. Fokus. Hari ini, makanya saya senang sholat. Kenapa? Minta lagi, saya minta tolong ini. Saya mau ini. Apa yang kau rencanakan hari ini? Makanya harus punya planning. Planning hari ini sholat aku minta, saya doakan anakku yang sedang kuliah. Saya akan berdoa untuk istriku, saya berdoa untuk keluargaku, saya berdoa untuk kawanku, saya berdoa untuk murid-muridku. Tidak usah minta apa puji sama murid, diam dan doakan. Santri kita, diam doakan. Kenapa? Saya akan cerita, ada anak itu unik. Semua anak saya beda-beda santri. Dek, Bapak mau pergi keluar kota, kamu jangan pergi ya. Iya Pak. Kamu sholat, kemudian jangan kemana-mana. Iya Pak. Siapa? Ya. Saya berangkat ya. Iya Pak. Saya berangkat, dia berangkat. Kemana? Ke puncak. Datang santai. Saya datang, dia datang. Dari mana kamu? Ke puncak Pak. Kan di mana pergi? Diajak teman Pak. Saya marahin enggak. Saya doakan. Coba kau berdoa sama Allah, biar aku jadi orang baik, jalan keluarnya hidupnya. Saya sudah berdoa sendiri. Wallahi, tidak saya tempelin, tidak saya bentak. Kau berdoa sama Allah. Kenapa aku begini? Dan doa. Ini beneran ini. Apa yang terjadi? Habis, aku gak nyekolahkan kamu sama kuliah, yang lain saya kuliahkan. Gak bisa aku nyekolahkan kamu kalau begini. Kamu jadi polisi, bapaknya polisi, almarhum. Iya Pak, saya gak sekolah aja. Mau ngapa kamu? Ya aku berhenti aja Pak. Tak doakan. Sekarang jadi satpam bank. Nangis saya. Jadi jangan diapa-apain, doakan aja. Satu lagi, kamu jadi apa? Tukang pijit Pak. Ada yang tukang pijit, minta tinggal. Oke, masih SD itu, yatim juga. Nggak sama lain. Yaudah kalau gitu coba pijit kaki bapak, pijit dia. Mau cita-cita, masa cita-cita jadi tukang pijit? Nangis saya. Nangis saya, ya Allah, saya doakan hari ini. Gak bisa, anaknya tidak pintar. Ini serius Pak. Saya punya serba-serbi unik di pesantren yatim saya.
Terus saya bilang, oke, begini Pak. Saya kepikiran aja, sekolah nggak pinter Pak. Sekolah bukan nggak pinter, tidak belajar. Saya taruh ke Pari bahasa Inggris. Kamu di sana 1 tahun. Saya kirim lagi ke omnya istri saya, bahasa Inggris juga, sampai dia 3 tahun. Keluar PD-nya. Karena bahasa Inggrisnya mahir. Karena sekolah nggak mungkin, nggak punya cita-cita. Begitu dia komunikasi bahasa Inggris, ya Allah, bagus bahasa Inggrisnya. 3 tahun, fokus betul bahasa Inggris. Kamu pengen apa sekarang? Saya pengen berlayar Pak. Kaget saya. Oke, saya biasa biayai untuk berlayar. Sudah sampai Alaska, ke Amerika, Australia, ke seluruh dunia keliling. Budak santri yang gak mungkin punya cita-cita. Bahasa Inggris bagus, menurut teori gak mungkin anaknya pintar. Karena hitungan saya, anak di taman SMA ngapain? Gak ada harganya Pak. Anak SMA itu gak ada harganya. Paling 2,5 juta. Saya mikir terus, gak mungkin 2,5 juta anak ini. Dia yatim, gak punya rumah. Dia harus punya istri, dia harus punya anak. Saya kalkulasi, gak mungkin itu. Dan yang satu masuk ke cabang. Siapa? Oke Pak, siap. Saat latihan lari, saya kursuskan bela diri, jiu-jitsu. Betulan. Agar pede. Masa tentara kelemar-kelemar gini, pemalu. Ayo fightingan kayak Habib siapa itu? Itu begitu. Kayak Habib loh. Anak saya juara jiu-jitsu. Udah latihan, saya biayai latihan. Pak, katanya Pak, kalau tentara kalau kita masuk ini nggak boleh ada bekas-bekas segala macam. Ya udah, nggak usah kenceng-kenceng. Kalau misalkan mau kecekekin, pak tap gitu aja. Jangan beneran, nanti patah-patah semua. Soalnya kalau dipatahin udah nggak bisa jadi tentara. Itu dimulai dari SMP Pak. Jadi anak kita itu mau kemana, saya arahkan udah. Bapak itu harus bertanggung jawab, ikut-ikutan walaupun yatim. Bertanggung jawab kayak bapaknya. Sekarang dari jadi PM, nangis Pak saya. Bukan anak saya, tapi saya pelihara dari mulai kecil. Nangis Pak. Saya kalau mendidik fokus. Kemana dia? Fokus dan tanggung jawab. Yatim kita jangan digeluturi, kasihan. Saya juga yatim soalnya. Saya ngalami betul, aku gak mau yatim-yatim biasa. Aku pengen yatim beneran. Ya kan? Saya tidak punya rindu pada ayah saya. Kenapa? Gak pernah lihat. Gak pernah lihat, saya gak pernah rindu. Anak yatim kadang-kadang yang mahir betul ada. Dia gak pernah rindu orang tuanya, diem aja dia. Gimana bapakmu? Mati gitu aja. Jadi itu banyak. Alhamdulillah sampai sekarang Bima ya. Bima persiapan menjadi angkatan darat. Oke siap. Sekarang udah lari setiap hari, udah push up. Setiap hari saya tidak lihat posamu. Setiap hari aku tengok Pak. Lihat badanmu, kok gendut, ini kebanyakan makan. Gitu. Yang calon tentara saya pukulin Pak. Perutnya buk, ini beneran, pura-pura gitu. Nggak boleh. Anakku gemuk sedikit langsung saya teriaki. Umur segini gemuk, hilangin lagi, makannya dikurangi. Push up. Sangka tuh tiba-tiba aku kaget, saya pulang dari Jogja gemuk, nggak bisa gemuk segini nih. Harus push up, olahraga. Anak muda harus olahraga, nggak boleh kelemar-kelemar. Ini juga tak suruh gendut ini. Tak suruh gendut, tak suruh kurusin. Kan mau nikah besok Desember. Sejak udah makanya mulai berseri terus. Karena mau nikah gitu. Kalau kita kan udah mantan menikah kita. Menikmati. Itu diantaranya ya. Jadi kita salat itu sebenarnya dalam Al-Quran kalau dikumpulkan itu cuma satu ayat yang paling utama. Pertama kali Allah mengatakan bilang kepada
malaikat, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Saya punya rencana loh, wahai malaikat, akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Sebagai apa? Wakil saya. Di bumi wakil saya, itu manusia. Malaikat bantah. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia yang nantinya dia akan bikin pertumpahan darah, bikin bacok orang, membunuh orang, benci dan segala macam. Kata Allah, usbudika. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari rencana kamu. Aku lebih tahu daripada kamu. Diam. Bingung malaikat. Jelas-jelas maling pasti banyak. Jelas-jelas nanti banyak orang koruptor. Pengennya kayak malaikat, oke, ku ciptakan malaikat. Malaikat tidak bisa menciptakan sesuatu, berhenti. Seandainya di dunia ini baik semua, berhenti kan? Berhenti kehidupan, Pak. Betul? Berhenti. Kenapa harus ada jaksa? Kenapa harus ada polisi? Kalau tentara. Rencana Allah indah. Ada keindahan di situ. Tugas kita cuma sebagai wakil Allah. Makanya setiap bekerja, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak Bismillah, hati-hati. Atas nama Allah. Kalau bekerja, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti bekerja, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa? Karena kita direncanakan untuk menjadi wakil Allah. Wakil Allah kemana-mana harus sama dengan wakil rakyat kemana-mana harus atas nama rakyat. Wakil Allah kemana-mana atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita pulang ditanya, ini kita mau mati loh, kita jatahnya tinggal berapa tahun lagi. Maaf, yang 70 tahun kira-kira berapa hari lagi, berapa tahun lagi. Yang 70 ini mah. Karena yang 25 juga banyak yang mati juga. Ibu-ibu yang paling usia yang paling sepuh siapa di sini? Iya. Kira-kira ibu berapa tahun lagi kira-kira, Iman? Ditanya bener ini manya. Boleh nggak nanya? Kira-kira berapa tahun? Kira-kira ini mah? Enggak, siapa yang paling tua, siapa saja lah kita ya. Kira-kira yang udah 65 tahun, kira-kira kita umurnya kita berapa tahun lagi? Mungkin nggak? 20 tahun kan nggak mungkin. Kira-kira setelah Jokowi ada mau meninggal kan nanti? 5 tahun lagi maksudnya. Banyak. Yang mati kita nih. Siap nggak kalau ditanya? Itu. Pertanyaan di akhir ada apa enggak sih? Ada nggak? Oh cici. Nanti kita ditanya nggak sama Allah? Ditanya. Udah siap? Kok belum terus? Udah itu aja saya ya, kesimpulannya ya. Bapak sekalian, tumakninah rukun sholat dan kita praktekkan setiap saat. Tolong itu dijaga dan disebarkan. Pak polisi boleh nyebarkan kepada teman-temannya. Itu akan nyebar sendiri nanti. Tempatnya. Jadi ini bukan tugas ustaz, tugas polisi, tugas karyawan, tugas semua orang yang sholat yang tepat kita kerjakan dan berdoa. Pasti bisa. Allah niatkan kita berdoa. Pak polisi nanti berdoa. Ya kan? Semua berdoa. Berdoa lewat sholat. Nabi itu berdoa lewat sholat. Itu yang paling ampuh. Coba nanti. Dan setiap baca Rabbi Fili baca betulan. Dan berdoa lewat sholat. Maka sekarang ya, berdoa lewat sholat. Berdoa lewat sholat. Itu asik. Saya minta duit pun di sholat. Saya minta tolong di sholat. Wasta'inu, minta tolonglah. Bisobri wa sholat. Itu perintahnya. Minta tolonglah lewat sahabat dan sholat. Oh saya tawain. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf dan batin jika ada sesuatu yang tidak mengenakan, tolong dimaafkan saya.
Terima kasih. Al-Fatihah. أعوذ بالله